Sudah. Selamat pagi Pak. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas ketersediaan Bapak membantu kami untuk memenuhi tugas wawancara kami dari mata kuliah organisasi dan manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Ramenya Ginting dari jurusan Teknik Informatika, Prodi D3 Teknik Informatika, dan ini rekan-rekan saya. Dan perkenalkan juga nama saya Muklis Faridon Novianto, Prodi D3 Teknik Informatika. Dan nama saya Syarif Fauzadi, Pak. Saya dari Prodi D3 Teknik Informatika. Oke. Dan pada kesempatan pagi ini kami bertiga akan mewawancari Bapak mengenai organisasi dan manajemen jurusan administrasi bisnis. Ya. Nah, pertanyaan pertama tuh, apa sih Pak tugas pokok kepala jurusan? Ketua jurusan sebagaimana yang menjadi tugas yang sudah dibuat di dalam uraian tugas jurusan itu adalah mengelola, memanage kegiatan-kegiatan jurusan. Ketua jurusan ini adalah perpanjangan tangan dari direktur dalam menyelenggarakan pendidikan yang ada di Politeknik. Artinya sebagai seorang yang mengatur dan mengelola, ketua jurusan itu punya di jurusan AB ini punya 3 program studi, di mana program studi pertama adalah D3 Administrasi Bisnis, kedua D4 Administrasi Negara, dan ketiga D4 Administrasi Bisnis Otomotif. Nah, dari ketiga prodi ini dipimpin oleh ketua program studi, di mana ketua program studi itu bertanggung jawab pada ketua jurusan. Artinya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran itu dilaksanakan oleh ketua program studi, kemudian mereka melaporkan kegiatan-kegiatan yang ada di prodi kepada ketua jurusan. Nah, kemudian dari beberapa kegiatan itu ketua jurusan itu memiliki peran sebagai manajer, yang dimana mengelola atau memanage, kemudian mengatur semua kegiatan yang ada di jurusan. Yang pertanyaan kedua itu Pak, visi misi kepala jurusan dan apa tujuannya? Ya, kita visi misi dari jurusan tentu kita mengacu kepada visi dan misi Politeknik. Ya, kita tidak bisa keluar dari visi dan misi Politeknik. Nah, untuk saat ini visi dan misi lembaga ini kan belum dilaunching oleh direktur, ya, karena visi misi kita berakhir kemarin di 2020. Nah, sebagaimana yang mungkin kalian juga sudah pernah dengar bahwa visi misi Politeknik itu sebagai pendidikan vokasi terbaik terpercaya di tingkat nasional maupun internasional. Nah, visi jurusan juga mengacu kepada itu. Artinya walaupun kita tidak punya visi dan misi yang spesifik sekarang, karena kita tidak membuat registrasi sebelum registrar Politeknik itu disahkan, jurusan tidak punya registrar. Ya, tapi kita di dalam berbagai kegiatan, baik itu pembelajaran atau maupun yang bersifat akademis, kita selalu mengacu kepada apa yang menjadi visi dan misi dari lembaga. Baik Pak, pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi Bapak untuk mencapai visi misi tersebut? Ya, kalau kita bicara tentang strategi, saya adalah orang yang selalu berpikir realistis. Artinya saya tidak mau membuat sesuatu yang tidak bisa saya laksanakan. Yang paling sederhana yang bisa kita laksanakan adalah kalau tadi visi dan misi lembaga adalah menjadi universitas atau pendidikan vokasi terbaik terpercaya, karena yang harusnya diperbaiki dulu adalah infrastruktur kita di sini. Ya, infrastruktur itu diperbaiki, kemudian sistemnya harus kita perbaiki. Nah, berkaitan dengan sistem ini untuk membuat kita terbaik dan terpercaya, pasti aturan-aturan yang ada di Politeknik itu yang harus kami laksanakan. Artinya apa? Politeknik ini berbeda dengan universitas. Ya,
kita berbeda dengan universitas. Contoh misalnya kalau di universitas kita tidak ada yang namanya SP1, SP2, SP3 dan mungkin setelah ini DO. Di universitas mungkin ada DO tapi tidak seperti kita prosesnya ya. Kemudian yang ini yang membuat unik di kita ya, ada sistem-sistem seperti itu. Kemudian tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita atau bagaimana di jurusan ini menerapkan yang namanya kedisiplinan. Politeknik punya moto tepat aturan, tepat waktu, tepat aturan, dan tepat ukuran. Tentunya 3 hal inilah yang perlu kita terapkan kepada mahasiswa. Kemudian bagaimana dengan tenaga pengajar? Sama, kita tidak memberikan, artinya ada keistimewaan juga bagi tenaga pengajar. Artinya di kita kalau misalnya tadi ada SP1, 2, 3 di mahasiswa, di tenaga pengajar itu juga ada yang namanya SK ya, beban tugasnya tidak keluar. Artinya kalau mengajar di bawah 80%, SK mengajar dosen itu tidak akan diberikan. Nah ini adalah aturan lembaga dan kami dari jurusan kemudian staf prodi kami komit dengan aturan itu. Artinya kalau tidak mengajar tidak mengajar. Tidak boleh ada yang tidak mengajar nanti dilaporkan bahwa saya mengajar. Kalau apalagi di sistem daring seperti sekarang ada aturan yang kami buat. Kalau untuk mengajar itu kami minta mana bukti laporan mengajarnya. Nah aturan-aturan seperti itulah yang paling tidak sama-sama dipatuhi baik dosen maupun mahasiswa. Dosen berkaitan dengan mengajar kalau tidak mencukupi 80% tidak akan keluar dari mengajar. Kemudian mahasiswa kalau misalnya 16 jam terlambat, 16 jam alfa, 32 jam alfa, 42 jam alfa itu sudah SP1 dan 3. Di atas 42 jam kami terapkan DO. Ya, jadi kami laksanakan semua itu. Pertanyaan yang keempat, apa saja kendala yang sering dilalui Bapak dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Kalau kita bicara tentang kendala, kendala itu pasti selalu ada. Ya. Contoh, misalnya kendala seperti apa yang kalian inginkan? Kan kendalanya macam-macam. Kendala seperti apa kira-kira? Pokoknya banyak kendala dalam bidang kemahasiswaan gitu Pak. Oke. Nah, berkaitan dengan penerapan disiplin sebenarnya hampir tidak ada kendala. Tapi setelah kita mengikuti semua proses-proses itu, SP1 contoh. SP1 nanti mahasiswa kami akan kami hadapkan dengan PA. Ya, ada pembimbing akademik. Sehingga di sini laporan pembimbing akademik untuk memberikan bimbingan, arahan kepada mahasiswa sehingga tidak lanjut ke SP2. Nah, bagaimana kalau dengan SP2? SP2 mahasiswa akan dihadapkan kepada ketua program studi dan wajib membawa walinya atau orang tua. Kemudian membuat surat pernyataan. Bagaimana dengan kalau misalnya setelah SP2 dihadapkan dengan kaprodi itu masih juga lanjut ke SP3 dihadapkan kepada ketua jurusan dengan membuat pernyataan lagi bahwa dia tidak akan melewati batas yang sudah ditentukan. Nah, bagaimana dengan setelah misalnya dihadapkan dengan jurusan sudah 42 jam, ternyata misalnya ada 1 hari lagi nak masuk, kan harus DO. Nah, kemudian kita mau tidak mau tentu kita harus panggil kembali orang tua dan kita tanya kesiapan mahasiswa itu apakah dia akan melaksanakan atau tidak. Nah, kemudian untuk kendala yang lain saya pikir tidak terlalu tidak terlalu sulit ya dihadapi. Artinya berbagai hal yang terjadi, organisasi apapun itu pasti akan ada namanya kendala, pasti akan ada namanya permasalahan. Tapi tugas kita adalah sebagai bagian dari orang yang sedang diberikan amanah memimpin organisasi adalah bagaimana cara kita mengatasi permasalahan atau mengatasi kendala-kendala tersebut. Artinya komunikasi itu perlu dilakukan ya, dalam organisasi. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjalin komunikasi antara satu dengan yang lain. Baik, pertanyaan kelima, apa yang membuat Bapak tertarik menjadi kepala jurusan? Ya, kalau berbicara tentang ketertarikan sebenarnya ketua jurusan, ketua prodi, apalagi saya sudah menjadi ketua prodi 2 kali ya. Sebenarnya ini adalah salah satu kita punya hak
siapapun berhak menjadi ketua jurusan. Ya, siapapun berhak menjadi ketua jurusan kalau memang kita dipilih. Nah, kalau bicara tentang ketertarikan, saya sudah pernah mengatur, saya sudah pernah mengorganisir mahasiswa selama 8 tahun di prodi. Nah, kemudian tentu ada sesuatu yang saya inginkan juga di sini, bagaimana mengelola, bagaimana bisa memberikan kontribusi saya sebagai ASN, sebagai bagian dari organisasi bisnis untuk membuat perubahan-perubahan yang ada di organisasi bisnis. Ya. Nah, walaupun mungkin perubahan-perubahan itu tidaklah terlalu signifikan, tapi ada perubahan-perubahan yang mungkin dari sebelumnya itu belum ada menjadi ada, itu yang saya harapkan. Ya. Jadi kalau ketertarikan misalnya, apakah punya ambisi menjadi ketua jurusan misalnya untuk mendapatkan ini dan itu, tidak. Jadi kita hanya ingin membuat suatu nuansa yang mungkin berbeda, kemudian mungkin kita melihat dari sisi yang tadinya belum ada itu menjadi ada, yang harus kami perjuangkan. Terus pertanyaan ke-6, pengalaman menarik Bapak selama Bapak menjadi kepala jurusan. Ya, kalau bicara tentang pengalaman, tentunya sekarang duta menjadi ketua jurusan pertama adalah bagaimana kita mengatur orang. Ya. Ketua jurusan itu ibaratnya kalau kita berada di tengah-tengah. Ya. Artinya di bawah kita punya mahasiswa, kita punya dosen, ke atas kita punya direktur, kita punya kodir. Artinya posisi kita di tengah. Di bawah kita juga kena dorong di bawah, sehingga bagaimana kita harus menjadi sekitar kerja ke depan. Di depan kita punya atasan, kita punya direktur, kita punya kodir, kita ditekan lagi. Ya, artinya dalam posisi yang terjepit. Nah, bagaimana mengatasi kendala itu? Tadi saya mengatakan bahwa komunikasi itu penting. Ya, kemudian saya punya prinsip bahwa saya memiliki satu pekerjaan yang tadi saya mengatakan bahwa saya tidak punya perencanaan yang mungkin terlalu sulit saya laksanakan. Saya membuat satu rencana yang saya bisa laksanakan, sehingga tidak menjadi beban bagi saya. Ya. Artinya setiap kegiatan-kegiatan yang laksanakan saya sudah berpikir bahwa oh ini saya bisa laksanakan. Ya, jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa apa yang mungkin pengalaman yang paling menarik adalah kita bisa mengorganisasi orang, kita bisa lebih tahu ternyata oh karakter orang-orang seperti ini, oh mengelola organisasi seperti ini, itu yang paling pentingnya itu. Ya. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir, bagaimana komentar alumni-alumni yang telah memasuki dunia kerja tentang kurikulum yang pernah mereka pelajari selama masa kuliah dan penerapan yang mereka hadapi di lapangan kerja? Ya, bukan hanya alumni, kalau komentar berkaitan dengan kurikulum, kompetensi kami di D3AB dan D4AN, mereka sangat respect, mereka sangat suka, dan mereka mereka memiliki komentar sangat positif. Artinya apa? Para alumni yang sudah masuk dunia kerja, apakah itu di pemerintahan atau di swasta, mereka sangat puas, mereka sangat sangat respect dengan kompetensi yang dimiliki oleh alumni kami di luar. Artinya tidak mengecewakan mereka lah, mulai dari disiplin dan keterampilan mereka dalam bekerja. Mereka sangat mengapresiasi itu. Baik Pak, terima kasih buat waktunya, terima kasih juga buat jawabannya. Terima kasih, semoga kalian semuanya sukses. Amin. Maaf kalau kami ada tutur kata kami yang salah Pak. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan selamat Pak.